Halo, terus me people. Perkenalkan, nama saya Fafri Cornelia Devi. Pada video pembelajar kali ini, saya akan membahas dari buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, karya dari Rachel Carson. Buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang sebenarnya kecil dengan tenang. Di dalam pintar ini, terus me people akan mempelajari perspektif baru tentang suatu masalah dalam kehidupan sehingga tidak mengganggu kehidupan terus me people. Banyak orang yang kelihatan sibuk dan berusaha memecahkan masalah, tetapi kenyataannya kerap kali orang itu malah memperbesar masalah dan menghabiskan hidupnya dari satu drama ke drama lainnya. Padahal hambatan hidup akan berkurang ketika hal-hal kecil tidak lagi memenuhi pikirannya. Beberapa orang yang mudah sekali merisaukan hal-hal yang setelah diamati lebih dalam bukanlah masalah berat. Terpaku pada masalah kecil untuk kemudian dibesar-besarkan. Misalnya saja, bila ada orang yang menyalip kendaraan kita, bukannya membiarkan dan melanjutkan urusan, akan tetapi kita meyakinkan dirinya bahwa kita berhak marah. Kemudian menayangkan pertengkaran imajiner di kepala kita sendiri. Jadi pertanyaannya, mengapa kita tidak membiarkan saja orang yang menyalip kendaraan yang bisa saja mendapat kecelakaan di tempat lain? Munculkan perasaan simpati pada orang itu dan bayangkanlah betapa menegangkannya berapa dalam keadaan tergesa-gesa. Dengan cara ini, kita akan tidak terganggu dengan perasaan tidak nyaman dan terhindar dari dampak masalah pribadi orang lain. Di dalam hidup, setiap hari kita tidak akan bisa menghindari hal-hal kecil seperti hal yang tadi. Misalnya, antrian yang membosankan, mendengarkan kritikan tidak adil, atau memikul paling banyak tugas dibanding yang lain. Semua itu akan sangat membebani pikiran kita sendiri jika kita tidak belajar untuk tidak memusingkan hal-hal kecil. Jadi, biarkan energi kita terkuras di sana, sehingga kita tidak kehilangan sentuhan akan keajaiban dan keindahan hidup ini. Tugas hidup bukanlah membuat segalanya sempurna, tapi ini tantangan kita. Orang lain memiliki takdirnya masing-masing, dan setiap orang memiliki kekuatan dan tantangan yang tak sama dengan orang lain. Lepaskan diri kita dari mengasihani diri sendiri dan berhenti memikirkan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Orang yang perfeksionis seringnya hidup dalam ketidaktentraman. Keinginan menjadi sempurna sangat bertentangan dengan keinginan untuk mendapatkan ketenangan batin. Tidak bisa disatukan. Bukannya merasa puas dan bersyukur, mereka terpaku dengan apa yang masih kurang dan dorongan untuk memperolehnya. Jika kita terus-menerus melakukan ini, maka kita akan selalu kecewa dan tidak puas. Ketidaksempurnaan tidak bisa dilenyapkan. Lemari yang berantakan, goresan yang ada di mobil kita, penolakan orang lain, prestasi yang tidak sempurna, itu adalah contoh yang tidak ideal. Ketidaksempurnaan yang mampir dalam kehidupan kita. Jika kita selalu meributkan ketidaksempurnaan ini, kita akan semakin menjauh dari diri kita yang baik hati dan lemah lembut. Cara yang lebih menenteramkan hidup adalah memutuskan secara sadar pertempuran mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik ditinggalkan. Cara yang lebih menenteramkan hidup adalah memutuskan secara sadar pertempuran mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik ditinggalkan. Akan lebih bijak jika hal kecil tidak dijadikan pertempuran diri kita sendiri.
Bila tujuan kita adalah membuat semua hal berjalan dengan sempurna dan menjalani hidup dengan relatif stres, maka kita tidak akan menemukan keindahan dalam hidup. Pemecahannya adalah lepaskan diri kita sebelum terperangkap dalam tingkah laku memaksakan sesuatu yang menurut kita lebih baik daripada yang sudah ada. Selalu ingatkan dalam diri bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja tanpa penilaian kita. Begitu berhasil menghilangkan keinginan untuk menjadi sempurna dalam segala bidang kehidupan, kita akan menemukan keindahan dalam hidup kita. Salah satu faktor penentu kesuksesan seseorang adalah kesabaran. Sekali kita berhasil menjalani latihan 5 menit menjadi orang yang sabar, kita akan menyadari bahwa kita sebenarnya memiliki kemampuan tersebut. Dan jika kita terus melatih ini, lambat laun kita menjadi orang yang sabar untuk waktu yang lama. Menjadi sabar akan membuka perspektif kita bahwa sesungguhnya tantangan kita di masa kini dan masa depan bukanlah persoalan hidup atau mati, tetapi hanyalah hambatan kecil yang semestinya harus dipecahkan. Tanpa kesabaran, segala masalah akan dibesar-besarkan sehingga membuat kita tergesa-gesa, frustasi, sakit hati, dan tekanan diri yang tinggi. Ini kesimpulan pada buku ini, yaitu tujuan hidup bukanlah menyelesaikan semua tugas yang dibebankan, tetapi menikmati segala pekerjaan yang merasa hidup penuh kasih sayang. Kemudian latihan 5 menit menjadi orang sabar akan membuka perspektif kita bahwa segala tantangan bukanlah soal hidup atau mati, tetapi hanyalah masalah kecil yang semestinya diatasi. Kemudian hidup kita tidaklah harus seperti drama sinetron. Ketika kita meniup-niup masalah menjadi besar, kitalah yang akan terkena ledakannya. Sekian video pembelajar dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya.